Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau di segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Betul tidak begitu, Pak? Mengubah apa yang ada dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan. Apa kita beri kesempatan dulu Ibu untuk bertanya? Silakan, Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Pak Quraish. Tadi kan dikatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi apabila tidak hanya satu orang manusia, tetapi harus dengan sekelompok atau banyak manusia ya. Dan perubahan itu kan apakah harus mulai dari sejak anak-anak masih kecil ataukah sebaiknya kan harusnya orang-orang yang sudah dewasa yang menjadi panutan, karena perubahan merupakan perubahan yang besar, merubah suatu budaya ibaratnya. Budaya sehingga dapat merubah perilaku manusia yang ada di dalam kaumnya itu. Di sini di Indonesia misalkan ya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ustadz, di mana di sini banyak sekali orang-orang panutan, tokoh yang mempunyai suatu hal-hal yang berbeda ya, yang memungkinkan orang mengikuti yang mana gitu loh, menjadi tokohnya ya. Menurut Bapak bagaimana bisa merubah ini kalau dengan banyak tokoh yang menjadi panutan? Iya. Betul Bu, jadi memang kalau buat anak-anak itu membiasakan dia, pembiasaan anak-anak dan keteladanan orang lain yang baik. Sebenarnya keteladanan itu punya pengaruh yang sangat besar. Satu contoh, orang yang dikagumi atau yang berada dalam satu posisi yang dilihat banyak orang, itu sering diteladani. Jangan jauh-jauh Bu, artis-artis ini kan banyak yang teladani. Mode-mode pakaian, kan dia kagum. Nah, karena itu, ya pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik. Supaya bisa dicontoh yang lain. Kalau keteladanan yang diberikannya itu tidak baik, pasti menular kepada yang lain. Dan penularan itu tidak terasa. Persis seperti penyakit. Ya, terasa sedikit kalau dibiarkan, atau seperti kalau kita mau contoh konkret di dalam ini, seperti kaca, cermin. Sehari kena debu, dibiarkan, besok dibiarkan, akhirnya karatan. Itu yang terjadi dalam masyarakat umat manusia. Pertamanya sedikit, itu sebabnya kita dalam salah satu ayat pernah menjelaskan di sini bahwa sifat kikir itu pada akhirnya mengantar kepada kedurhakaan. Itu juga sebabnya orang disuruh belajar untuk berkata jujur. Karena sekali dia berkata jujur, besok dia berkata jujur, akhirnya terbiasa. Dengan itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi benar sekali Ibu, ini kita harapkan deh mereka yang berada pada posisi yang dilihat banyak orang, supaya memberikan keteladanan. Insya Allah. Baru bisa menular ini kepada yang lain. Soalnya masyarakat kita selalu melihatnya ke atas ya. Iya, kita sifat masyarakat kita seperti itu, melihat ke atas. Baik, kita lanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayat kita, bagus. Ayat kita kemudian menyatakan, Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang melata yang seburuk-buruknya di sisi Allah adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang durhaka dan tidak beriman. Saya mau garis bawahi sini. Kita itu kan binatang Bu ya. Manusia binatang cerdas yang menyusui. Ya, jadi sosial dan berakal. Berakal, banyak definisinya yang berakal, binatang yang tertawa. Ya, yang bisa melakukan humor. Yang bisa melakukan humor, banyak sekali. Pokoknya binatang kita. Gitu. Binatang yang paling buruk apa? Bukan anjing, bukan semut, tetapi orang-orang yang diberi potensi positif oleh Tuhan, tetapi dia menutupinya. Kita diberi potensi untuk beriman, ditutupi.
salah satu pihak, salah satu contoh dari orang-orang yang paling buruk ini, alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Adalah salah satu contohnya adalah orang-orang yang telah engkau wahai Nabi Muhammad atau siapapun telah mengikat perjanjian dengan mereka, lalu mereka mengingkari perjanjian itu. Kalau orang-orang yang mengingkari perjanjian dalam konteks kehidupan bernegara, mengingkari perjanjian perdamaiannya sehingga mengancam negara, mengancam terjadinya peperangan, maka ketika itu imma taskhafannahum fil harb, kalau kamu menemukan mereka itu dalam peperangan, di garis bawahi, menemukan mereka dalam perang, bukan menemukan mereka di jalan. Menemukan mereka dalam perang, fasyarrid bihim min khalf, putus jaringannya, kalahkan dia, cerai beraikan dia. Ya kan? Tadinya menyatu nih, cerai beraikan dia. Fasyarrid bihim man khalf. Kalau bertemu dalam perang pun jangan bunuh dia. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Ini kan perintahnya cerai beraikan dia, putus jaringannya, lemahkan dia Supaya nggak kuat ya. supaya tidak kuat. Supaya apa? Biar mereka sadar. Kalau dibunuh tidak ada lagi kesadaran, ya kan? La'allahum yadzakkarun. Baru dia katakan, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Nah, kalau kamu punya ikatan perjanjian dengan satu kaum dan kamu khawatir melihat tanda-tanda yang nyata bahwa mereka akan mengingkari perjanjiannya, fa'ambidh ilaihim ala sawa. Lepaskan perjanjian itu. Batalkan perjanjian itu secara sepihak dan sampaikan secara jelas kepada mereka. Ya, betul. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Jadi jangan sudah putus tapi tidak merampaikan sama dia. Diambangkan saja. Ya diambangkan. Atau dihianati. Atau dia hianati. Karena selama ada perjanjian perdamaian, kita harus berpegang pada perjanjian itu. Kalau dia ada tanda-tanda akan mengingkari, sampaikan. Anda kelihatannya mau mengingkari. Jadi putus pihak. Kalian bebas melakukan apa saja terhadap kami pun bebas melakukan. Ini, ayat ini mendahului, jauh mendahului ketentuan-ketentuan internasional menyangkut perjanjian. Dalam perang. Dalam Di perang. zaman dulu sekali udah ada. Fa'ambidh alaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Walaupun itu nabi, seandainya dia berkhianat, walaupun. Nah, itu sebabnya katanya ada 3 hal yang disepakati oleh semua manusia. Dalam salah satu episode saya pernah jelaskan ini. Yang pertama, menghormati orang tua. Walaupun Anda berbeda agama, walaupun dia jelek, walaupun dia bejat. Semua. Yang kedua, Tetap ya Pak ya. tetap harus hormat pada orang tua. Yang kedua, memenuhi janji. Antara perampok pun mereka harus memenuhi janji. Terhadap binatang pun kita harus memenuhi janji. Panggil ayam, panggil kucing mau beri makanan. Dia sampai pada Anda tidak kasih dia makanan. Anda berdosa. Memenuhi janji. Yang ketiga, menunaikan amanat. Ada orang memberi. Itu semua disepakati. Jadi Allah tidak senang kepada orang-orang yang berkhianat. Baik, nanti kami lanjutkan kembali. Mari. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah.